Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Tiba-tiba saja, pasukan dokter terkuat di bumi mendadak dimusnahkan semua sama Mbah Elf. Sang dokter kagak paham kenapa mereka malah diserang sama rekannya sendiri. Jika dokter saja sampai kaget, apalagi para penonton. Beneran sangat kaget banget dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Sebelum perang dimulai, Bel sempat mengatakan pada Lily, ada kemungkinan Mbah Elf akan membantu fraksi anti Freya dan mengkhianati rekannya sendiri. Hal ini bisa Bel yakini karena sebelumnya Bel sempat ngeliat si Mbah bantuin dia buat melarikan diri dari kediaman Freya Familia. Jadi, bukan tidak mungkin hal serupa akan kembali terjadi. Melihat situasi sekarang, hal ini tepat seperti apa yang Bel katakan, kata Lily. Setelah itu memperlihatkan reaksi Hermes yang seakan telah menebak pengkhianatan dari Hedin. Kalau emang dia udah tahu sama pengkhianatan Hedin, kenapa dia malah kaget segala ya? Hayes atau dokter terkuat di bumi mulai bertanya pada Hedin, apa alasan dibalik penyerangan ini? Apa alasannya mereka dikhianati? Mbah Elf menjawab, tindakan ini diperlukan untuk memperkuat kesetiaanku pada Sang Dewi. Mungkin tindakan ini mirip seperti apa yang Horn lakukan. Bahkan kau juga malah menentang keinginan Sang Dewi. Jangan memperhalus kata-katamu, mengatasnamakan semua ini demi kebaikannya. Karena tindakan pengkhianatanmu saat ini sudah membuatnya mengalami luka yang sangat dalam. Dengan berkat yang telah Dewi berikan, akan kumusnahkan pengkhianat sepertimu. Berisik lu! Lu kira dengan kekuatan rendahmu, kau bisa dengan mudah mengalahkanku. Aura emas yang kau miliki jauh dari yang namanya berkat Dewi. Bahkan power milik Horn lebih bagus daripada aura emas yang kau banggakan itu. Hujan petir mulai Mbah Elf turunkan pada Hayes atas dasar penghakiman. Di tengah hujan ada Ryu. Melihat ada Ryu, si Mbah menyuruh supaya Ryu bantuin Bel buat ngelawan Raja Beruang. Karena Bel seorang takkan mungkin bisa numbangin dia. Freya gagal memahami kenapa bawahan terpercayanya malah berakhir nyerang dia. Semua pasukan Freya mulai Mbah Elf binasakan, dan hal ini membuat keadaan mengalami perubahan total bagi fraksi anti Freya. Berikutnya, sosok misterius mulai muncul di dalam kabut. Bawahan kucing hitam mulai melapor pada si kucing, mengonfirmasi jika petir yang keluar tadi tak lain karena pengkhianatan Hedin. Lalu, kejutan lainnya mulai bawahannya beberkan, yakni Anya, adik si kucing hitam, sekarang telah memasuki arena pertempuran. Kucing hitam langsung marah besar saat tahu situasinya di luar perkiraan. Skuad Power Rangers mempertanyakan kenapa Anya datang ke sini. Padahal Dewi Freya udah bikin dia kena mental. Memang benar, Anya terus mengurung diri di dalam kamar. Tapi suatu ketika, entah datang dari mana, kucing putih milik Loki tiba-tiba muncul. Membawa Anya lari dari kediaman Freya, lalu membawa dia ke sebuah altar, tempat di mana Sir berada. Anya bertanya, bukankah Sir itu Dewi Freya? Ini pencerminannya. Apapun yang dia katakan merupakan refleksi dari perkataan Sir yang sesungguhnya. Sir yang tertidur mulai minta maaf sama Anya. Melihat Sir mengalami mimpi buruk sampai menangis, membuat Anya juga ikutan nangis. Anya tak tahu mana benar mana kebohongan, tapi yang pasti yang dia yakini saat ini, Anya harus menyelamatkan keluarganya, mengalahkan Freya Familia supaya keluarganya bisa kembali kepadanya. Sekali lagi, Freya dibuat kesel dengan situasi saat ini. Di saat Bel udah terbaring tidak berdaya, Ryu seketika muncul untuk membantu. Meski ada Ryu,
tapi hal ini masih belum bisa memberikan perubahan. Lalu di atas langit muncul sesuatu yang dengan cepatnya jatuh ke bawah, dan sesuatunya itu tak lain adalah Ibu Mia. Woto, siapa yang menduga jika pensiunan komandan militer suatu hari akan kembali ke lapangan? Jadi ternyata alasan Ibu Mia bisa join war ceritanya dimulai pada saat Loki mendatangi restoran Ibu Mia. Di sini Loki negosiasi supaya Ibu Mia ikutan perang, tapi Ibu Mia menolaknya dengan alasan udah terikat perjanjian sama Dewi Freya. Saat pertama kali Ibu Mia lihat Freya nemuin pasangan yang ditakdirkan, Freya mulai menangis di ladang bunga. Sejak dulu, Ibu Mia udah tahu jika Sir itu adalah Freya yang menyamar. Makanya, dia menolak terlibat dalam wargame, karena takutnya Freya akan semakin hancur begitu mengalami kekalahan. Setelah itu, Loki membawa Mia dan para pekerjanya ke sebuah altar, tempat di mana Sir berada. Dan lagi-lagi saat Ibu Mia datang ke sini, Sir juga meminta maaf kepadanya. Ini Sir bangunkan ya, soalnya pas target datang dia tuh pas banget gitu, minta maaf langsung kepada si target. Sir meminta tolong pada Ibu Mia dan rekan kerjanya untuk menghentikan aksi gilanya yang saat ini sedang terjadi. Dengan ini, petarung Mia telah memasuki arena pertempuran. Bang Otar menyuruh Mia untuk segera maju ke depan, dan Ibu Mia langsung mengabulkan permintaannya. Melihat dari ekspresi keduanya, nampaknya pertempuran mereka berakhir dengan seimbang. Meski seimbang, tapi di beberapa momen nampak terlihat Ibu Mia dapat mengungguli Otar. Meski terlihat unggul, tapi Bang Otar masih bisa mengimbanginya. Sepertinya kau jadi lebih kuat sejak terakhir kali kita bertemu. Bukan aku yang semakin kuat, tapi kau yang semakin lemah. Di saat kau sibuk mengoperasikan restoran makan, aku terus berkembang lewat pertempuran. Sekarang aku ada di atas langit, sementara kau ada di bawah kakiku. Woto, provokasinya ngeri banget. Ibu Mia langsung ke trigger begitu mendengar kata-katanya. Dengan penuh amarah, Ibu Mia mulai berlari ke arah Bang Otar dan menyerang dia. Bang Otar langsung tersenyum saat melihat Ibu Mia berhasil dia provokasi. Sementara Ibu Mia dan Bang Otar sibuk adu mekanik, Ryu dan Bel lagi sibuk nyembuhin diri. Di tengah penyembuhan, Ryu bertanya, apa yang akan Bel lakukan kepada Sir ketika perang telah selesai? Ryu dan rekannya sudah jelas. Tujuan dia berperang untuk menyadarkan Sir supaya kembali pulang. Sementara Bel, apa yang sebenarnya dia perjuangkan? Apa sebenarnya tujuan dia bertemu dengan Sir lagi? Bel berkata, dia punya janji dengan Horn sebelumnya untuk menyelamatkan Freya dari penderitaan cinta. Meski harus membuatnya terluka, aku akan menolongnya. Dia melamun, dia kesakitan, dia terpuruk. Itu semua karena ulahku. Sebagai tanggung jawab, aku harus berada di sampingnya. Meski dalam prosesnya harus menyakiti dia, aku akan terus memantau dia sampai dia bisa tertawa ceria seperti dahulu kala. Heran gua mah bagian mananya gitu yang nolongin dia. Mau dilihat bagaimanapun, ini mah nambahin luka. Dengan elu bersamanya, bagaimana caranya dia bisa tertawa gembira? Bagaimana cara dia move on sama pernyataan menyakitkan yang pernah elu lakuin? Dan bertingkah seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Sungguh munafik, baik tindakan dan kata-katamu. Semuanya terasa bagaikan lelucon yang dibuat dengan sangat kejam. Ya, aku adalah orang munafik yang sangat kejam. Meski begitu, aku harus tetap menghentikannya. Penyembuhan telah selesai dilakukan.
Lalu pada saat mereka mau join perang, Ryu malah nyatain perasaan dia, berkata mencintai Bell sebagai lawan jenis. Bell bingung harus bereaksi seperti apa. Meski dibuat bingung, tapi dia masih bisa terus bertarung di sisi Ryu. Anjir, kok bisa gitu ya? Mukanya itu langsung biasa saja setelahnya. Meski digempur fraksi anti Freya, ajaibnya skuad Power Rangers mampu numbangin sebagian besar dari mereka. Untuk menghentikan dominasi Power Rangers, Anya mulai ngerapal mantra. Selesai mantra dirapal, Anya mulai berteriak. Saat teriakannya menjangkau semua pemain, dampaknya membuat semua pemain yang terkena tidak mampu ngegunain kekuatan mereka selama beberapa saat. Buset, udah macam Founding Titan aja nih kekuatannya. Lily coba netralin efek suara Anya dengan ramuan. Saat make ramuan, Lily kepikiran rencana. Dan setelah itu, dengan membawa sekantong batu warna-warni, Lily mulai berlari ke medan pertempuran. Lalu memerintahkan Haruhime untuk segera ngegunain kekuatannya di saat Lily tengah beraksi. Atas perintah Lily, Haruhime dengan terpaksa harus ngungkapin kekuatan dia di depan publik. Kemudian di belakang Power Rangers ada Lily yang ngelemparin kantong yang diisi batu. Saat kantong ini dilempar, batu di dalam langsung meledak, menciptakan kabut hitam yang sangat pekat. Di tengah kabut hitam muncul sebuah pedang besar, dan pedang tersebut membuat para Power Rangers tak bisa bergerak. Karena rupanya pedang ini berisikan mantra gravitasi di dalamnya. Pada awalnya musuh di dalam kabut masih bisa Power Rangers atasi. Tapi dikarenakan kabutnya semakin tebal, penglihatan mereka pun jadi semakin kabur. Dengan momentum, Lunar langsung segera meninju Rangers merah hingga terjatuh. Biru bertanya, kenapa si hijau diam aja? Tapi si hijau malah lari. Biru ngelempar dia dengan tombak, dan ternyata si hijau ini adalah Lily yang menyamar. Biru menyuruh para saudaranya untuk berkumpul, namun langsung segera Lily pisahkan lagi menggunakan bahan peledak. Si merah yang terpisah lagi-lagi bertemu Lunar yang mengamuk. Si merah coba melawan, tapi sepertinya Lunar lebih kuat dari dia. Sekali lagi menggunakan tinjunya, Lunar membuat Rangers merah akhirnya wasted. Kuning coba narik senjata dia, namun Chloe malah datang ke sisinya. Si kuning nyerang ke depan, tapi ternyata itu teknik genjutsu. Lalu dia nyerang ke belakang, dan ternyata masih genjutsu. Setelah 2 kali menggenjutsunya, akhirnya si kuning berhasil juga Chloe lukai. Si kuning yang tak berdaya mulai Chloe goreng-goreng. Selesai di goreng-goreng, si kuning langsung Chloe habisi tanpa ampun. Kabut mulai menghilang, dan hanya menyisakan Rangers hijau yang masih bertahan. Melihat ada pemanah di hadapannya, Rangers hijau langsung menyerang dia. Tapi yang tak pernah si hijau duga, tangan pemanah ini kuatnya minta ampun. Saat Naza, yakni pemanah ini megangin si hijau, Mikoto langsung segera menghabisinya. Terakhir ada si biru, yang padahal dia itu diem-diem aja, tapi malah dilobiin sama Aisyah. Meski dalam kondisi terbaring tidak berdaya, Lily masih sempat berterima kasih. Berterima kasih kepada semuanya karena mau dengerin saran dia hingga akhirnya bisa mencapai kemenangan. Sementara itu, Bang Otar yang digulung 3 orang sepertinya masih baik-baik saja. Sementara musuh-musuhnya kelihatan kelelahan semua. Woto, bahkan sekelas 3 MPV yang bergabung lawan dia masih belum mampu numbangin Bang Otar. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya.
Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!